Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah tablet ya. Nah ini tablet Samsung Galaxy Tab A dengan ukuran layarnya ini 8 inch, atau kalau seri model di bagian belakang, stiker bagian belakang itu SM-T295 ya. Nah, informasi yang saya terima dari pemilik Samsung Galaxy Tab A di video kali ini itu dia mengatakan bahwa tabletnya ini habis terkena air ya, tapi hanya area bawah katanya gitu. Kemudian setelah terkena air itu dia hanya bersihkan saja biasa. Kemudian dia coba untuk melakukan pengisian daya atau dicoba dicolokkan ke charger, tapi no respon ya. Saat dicolokkan charger itu no respon, tidak ada lambang petir atau lambang pengisian daya sama sekali. Nah, di sini saya coba untuk melakukan tes pengisian daya ya. Di sini kan baterainya ada kisaran 40% ya. Nah, ini akan saya coba untuk melakukan pengisian daya atau saya colokkan ke charger. Ya, betul ya, tidak ada respon sama sekali dari Samsung Galaxy Tab A-nya. Nah, sebetulnya ya buat akan-akan atau teman-teman kalau HP-nya terkena air itu jangan langsung dicolokkan ke charger ya, karena akan memperparah kondisi kerusakan. Kalau air yang di dalam device-nya atau di dalam smartphone ataupun tabletnya itu masih ada, itu bisa malah menyebabkan kerusakan atau memperparah kerusakan ya. Karena air itu sifatnya ya kalau dialiri listrik dia akan menghubungkan ya, jadi antara positif dan minus atau positif dan negatifnya itu jadi terhubung ya kalau ada airnya, apalagi ditambah dengan dicolokkan ke cas, jadi ya malah parah. Nah oke ya, ini lanjut saja untuk melakukan perbaikan dari Samsung Galaxy Tab A 8 inch ini. Kita perlu membongkar casing bagian belakang dulu. Sebelum membongkar casing bagian belakang tentunya harus melepas SIM tray ya. Nah ini area bawahnya ya, area bawahnya memang terlihat ada sedikit korosi ya, ada beberapa korosi di bagian-bagian tertentu. Untuk memastikan lagi, kita lanjut saja untuk membongkar beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin ataupun plat-plat besi yang mengunci dari fleksibel baterai maupun LCD-nya ya. Nah ini adalah modul buzzer ya, di bagian bawah ini modul buzzer yang besarnya seperti itu tadi, itu modul buzzer ya yang saya lepas. Kemudian ini plat pengunci fleksibel baterai saya lepas juga. Di sini saya akan melakukan pengukuran terlebih dahulu ya, untuk mesinnya ini mengalami konslet atau tidak ya. Untuk mengukurnya saya menggunakan bantuan avometer analog, setelannya dikali 1 ohmmeter ya. Kita hubungkan kabel positif ke kutub baterai yang ada di mesin ya, konektor baterai yang di mesin ke positifnya, kemudian kabel negatifnya juga ke kutub konektor baterai yang di mesin itu yang negatif. Nah di sini sih saya tidak melihat adanya mesin ini mengalami konslet. Kemudian lanjut ya untuk melakukan pengecekan isi daya baterai. Nah untuk pengecekan isi daya baterai ini saya menggunakan avometer digital ya, di setelannya DC volt ya. Kita lihat apakah baterainya ini aman ya. Sepertinya aman kan karena masih ada 40% ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lakukan pengecekan. Sebentar ya. Oh enggak, ini saya lakukan pengecekan apakah daya dari kabel fleksibel charger bawah itu masuk ke atas ya. Ini kita cek. Nah ini ya, untuk pengecekannya ini fleksibel yang menghubungkan antara mesin bagian atas dan bagian bawah itu kita cek di paling ujung-ujung ya, jadi di ujung sebelah kanan dan di ujung sebelah kiri itu kita cek. Di kaki-kaki pinnya itu ternyata nggak muncul ya, nggak muncul arus sama sekali ya. Seharusnya kalau dilakukan pengecasan seperti ini itu harusnya muncul ya, muncul 5 volt. Nah ini ya, ini adalah penampakan dari fleksibel charger atau konektor charger dari Samsung Galaxy Tab A nya ya. Nah ini akan saya lakukan cek ya. Ini dari konektor cas apakah muncul 5 volt ya. Nah ini muncul ya, ternyata muncul dari konektor casnya 5,2 volt ya. Kemudian
apakah di konektor yang ini ya, ini konektor yang untuk menerima ya, menghubungkan ya. Nah ini konektor ini apakah muncul 5,2 volt juga. Tapi di bagian konektor ini saya juga melihat adanya bagian yang terkorosi dan gosong ya. Oke, ini saya cek satu persatu karena saya tidak melihat skematik. Nah ini ada ya 5,2 volt. Nah di sini ada, tapi di kaki-kakinya ini juga terdapat korosi ya. Mungkin penyebab dari tidak terhubungnya atau tidak masuk dayanya ini karena ada korosinya ya. Nah ini ya akan saya tunjukkan ini. Nah di bagian ini itu terlihat korosi ya. Ada beberapa kaki yang korosi ya. Nanti akan kita bersihkan. Nah kemudian ini cek ya fleksibel yang menghubungkan ya. Ini fleksibel yang menghubungkan antara mesin atas atau mainboard ya dengan subboard atau fleksibel cas atau papan cas ya. Di sini juga terlihat ya bahwa ada yang gosong ya, karena mungkin ini ya karena adanya air yang mengalir ke area ini dia jadinya gosong ya, gosong seperti ini ya. Nah inilah hal-hal seperti inilah itu yang menyebabkan pengisian daya atau arusnya itu tidak masuk ya. Nah ini saya sudah ada di meja bagian hardware ya. Ini meja yang biasa saya pakai untuk servis yang berat-berat ya. Jadi jika butuh solder atau blower, ini meja yang sering saya pakai. Dan ini sekarang saya akan melakukan pembersihan ya, pembersihan ke fleksibel cas Samsung Galaxy Tab A 8 inch nya. Dibersihkan dari sisa-sisa timah, sisa-sisa korosi maksud saya ya. Itu menggunakan bantuan ini sikat gigi ya, dan juga cairan thinner ya. Jadi dibersihkan hingga korosinya itu hilang ya. Dan jika mungkin ada jalur yang putus atau jalur yang rusak, itu juga nanti akan saya betulkan juga ya. Nah ini hasil setelah saya lakukan pembersihan ya. Sudah lumayan ya, sudah lumayan, tidak begitu terlihat lagi korosinya. Cuman ada beberapa bagian pin kaki itu yang hitam ya. Nah yang pin-pin kaki yang hitam seperti ini itu kita coba kerok menggunakan pinset, bisa menggunakan cutter bisa, atau pisau bedah itu juga bisa ya. Bersihkan satu persatu. Jika memang ada area yang gosong ya, atau kaki-kaki yang gosong, itu bersihkan satu persatu ya. Nah ini saya bersihkan menggunakan bantuan pisau bedah atau cutter ya. Intinya pelan-pelan aja saat membersihkan area yang gosong, jangan sampai merusak jalurnya ya. Kita bersihkan, dan juga jangan sampai ada yang menempel ya. Mungkin ada sisa-sisa yang gosong itu yang masih menempel, itu jangan sampai ya. Lanjut ya, setelah bagian papan PCB-nya atau fleksibel casnya selesai, ini saya lakukan pembersihan juga ya terhadap fleksibelnya ya. Fleksibel yang menghubungkan antara mesin atas dan mesin bawah. Nah ini kan ada beberapa yang kosong ya. Ini saya bersihkan dulu menggunakan cotton bud, dan cotton budnya itu juga sudah saya berikan cairan thinner ya, untuk menghilangkan korosi-korosi yang menempel pada fleksibel yang menghubungkan antara mainboard dan subboardnya. Setelah itu, karena ini memang ada yang kosong, nah ini juga saya kerok ya, bagian yang kosong ini saya kerok menggunakan bantuan cutter ataupun pisau bedah. Oke ya, ini saya butuh papan dulu ya untuk membersihkan agar dia bisa enak ya saat dibersihkan. Nah ini maaf ya, tertutup jempol saya ya, karena memang posisi kamera yang kurang mendukung ya. Oke, intinya di sini kita bersihkan area yang kosong, dan juga ya hati-hati ya saat membersihkan. Memang dia tidak akan bisa terlihat mengkilap lagi seperti awal atau seperti sebelah-sebelahnya yang tidak gosong ya. Tapi setidaknya korosi ataupun yang kosong-kosong itu bisa hilang ya. Nah ini adalah hasilnya ya. Sebetulnya di sini ada yang putus satu jalurnya ya, itu jalur plus ya. Untungnya jalur plusnya itu ada banyak ya, jadi tidak akan berpengaruh. Walaupun dia putus, masih ada jalur-jalur yang lain ya. Nah ini saya akan lakukan pengecekan ya menggunakan ampermeter digital.
Ini setelannya di ohmmeter ini sebenarnya, OL ya, atau OL yang lambangnya OL seperti ini ya. Nah ini saya melakukan pengecekannya untuk mengecek jalurnya ya, jalurnya yang kosong-kosong itu apakah putus atau tidak ya. Nah ini saya cek satu jalur ini tidak putus ya. Oke, kembali lagi ke meja perakitan ya. Ini saya lakukan pengecekan ya. Ini sudah saya bersihkan, akan saya coba lakukan pengecekan apakah dengan dibersihkan seperti ini sudah bisa atau belum ya. Seharusnya sih sudah bisa. Dan ini ada beberapa jalur yang kosong, ini juga sudah tidak bermasalah ya. Dan korosinya itu pun juga tadi awalnya korosinya itu nempel antara satu jalur dengan jalur yang lain, ini nempel ya, yang bagian pojok ini ya dengan yang nomor 2 itu nempel. Nah korosinya akhirnya saya bersihkan, saya kerok, ini sudah oke, tidak ada masalah. Seharusnya ya ini sudah bisa ya, sudah bisa mengisi. Karena tadi ya satu jalur plus yang putus itu tadi tidak bermasalah karena ada jalur backupnya. Jadi jalur plusnya itu ada beberapa, mungkin kalau nggak salah kisaran 5 jalur plus ya. Dan itu salah satunya itu jebol atau putus karena korosi. Nah itu tidak masalah. Nah ini ya, ini saat saya lakukan pengisian daya, dia sudah mau mengisi dan tidak ada masalah ya. Saya coba goyang-goyang kabel chargernya, ini pun juga sudah tidak masalah ya. Jadi untuk permasalahan jalur yang gosong ini tadi kita sudah bersihkan dan akhirnya dia sudah mau mengisi ya, sudah normal kembali ya. Nah ini akan saya biarkan dulu apakah ini nambah atau tidak ya. Untuk pengisian dayanya tadi ada di kisaran 34% ya. Nah ini ada di kisaran 34%. Akan saya percepat saja ya videonya. Di sini saya percepat videonya, kemudian dicek lagi apakah nambah atau belum ya. Ini beberapa menit saja saya tinggal. Kemudian ini sudah nyala ya. Di sini sudah tertulis ya, atau dia sudah mau bertambah ya untuk baterainya. Ini sudah ada 35%. Jadi saya tinggal beberapa menit dia sudah menambah 1%. Oke, untuk pengisian dayanya atau chargernya ini sudah normal kembali ya. Nah kita akan lakukan perakitan kembali atau kita rapikan kembali ya, mulai dari modul buzzernya kita pasang dan kita kunci dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi. Oh ya, untuk baut-bautnya ini ada yang berbeda ya, jadi baut-bautnya itu ada yang berbeda. Ada yang kepalanya itu pipih ya, pipih besar, dan ada juga yang bautnya itu seperti baut normal berwarna hitam. Jadi jangan sampai salah ya untuk bautnya. Untuk letaknya jangan sampai salah, tolong dihafalkan sebelum melepas ya. Nah ini tadi baterai sempat saya lepas, ini akan saya tambahkan kembali ya perekatnya. Untuk perekatnya akan saya tambahkan kembali agar dia rekat kembali ya. Nah oke ya, kita rapikan kembali. Kemudian jika sudah ya kita tutup kembali ya casing bagian belakangnya. Nah ini ya. Untuk bautnya tadi, kalau misalkan akan ada yang tanya itu bautnya menggunakan baut permata apa, itu bautnya baut plus biasa ya. Untuk obengnya bisa menggunakan obeng plus biasa. Yang ukurannya saya menggunakan ukuran obeng plusnya itu 1,5 x 25 mm. Oke, ini casing belakang sudah terpasang ya. Ini saya bersihkan ya. Saya bersihkan, ini ada seperti sisa-sisa lem ya. Sisa-sisa lem ini saya bersihkan. Dan akan saya coba lakukan pengisian daya lagi ya. Ini posisinya di 35%. Nah ini ya, dia sudah aman ya. Jadi cukup dibersihkan ya dari korosi-korosinya. Jika jalur-jalurnya dirasa aman, tidak ada yang putus ya, tidak perlu dilakukan penjamperan. Ini video saya percepat ya, saya percepat 15 kali dan ini sudah
menambah kembali ya, menambah kembali jadi 36%, jadi sudah nambah 1% lagi ya. Nah oke ya kan, jadi sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang lebih berbeda dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila saya ada salah kata maupun perbuatan di video kali ini. Sampai jumpa dan tentunya matur, thank you.